Pernah nggak sih kamu ngeliatin orang, terus mikir, kenapa ya dia kayak gitu? Atau apa ya yang ada di kepalanya? Kalau iya, selamat, kamu punya bibit jadi detektif pikiran. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas semua tentang jurusan psikologi. Bukan cuma mata kuliahnya aja, tapi juga superpower apa yang bakal kamu miliki setelah lulus. Siap? Kita mulai dari kutipan penting ini. Kenapa? Karena ini, tuh, intinya. Jurusan psikologi itu bukan sekedar ngapalin teori-teori kuno. Tujuannya adalah ngebuat kamu jadi seorang penerjemah perilaku manusia. Seseorang yang bisa baca situasi dan menerapkan ilmunya di dunia yang, ya kita tahu sendiri, berubah terus. Ini bekal yang relevan banget buat masa depan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bahas kenapa sih psikologi itu penting banget sekarang, terus siapa aja yang bisa masuk, tujuannya mau jadiin kamu apa yang bakal kamu hadapi selama 8 semester, dan yang paling seru, skill keren apa yang bakal kamu dapat setelah lulus. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dan paling mendasar, kenapa harus psikologi? Di zaman yang serba cepat dan kompleks kayak sekarang, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ilmu ini bukan lagi cuma sekedar pilihan, tapi udah jadi kebutuhan. Gini deh intinya, coba pikirin perusahaan mana, komunitas mana yang nggak butuh orang yang jago ngertiin manusia. Lulusan psikologi itu ibarat jembatannya. Kamu bisa jadi arsitek yang ngebangun tim solid di HRD, jadi penggerak program sosial yang beneran ngena, atau bahkan jadi pemain kunci di level global. Jadi ngertiin orang itu bukan lagi cuma soft skill, tapi udah jadi aset ekonomi yang super berharga. Oke, kayaknya kamu mulai tertarik nih, tapi pasti ada pertanyaan di kepala. Bisa nggak ya aku masuk? Aku kan dari IPA, atau aku dari bahasa. Tenang, kita bongkar mitosnya sekarang juga. Jawabannya, bisa banget. Siapapun boleh daftar. Jurusan ini nggak peduli kamu dulu belajar kimia atau sastra. Pintu ini terbuka lebar buat semua lulusan SMU. Yang paling penting itu cuma satu, rasa penasaran kamu yang besar tentang manusia. Prosesnya simpel banget kok. Cuma ada 2 langkah, anggap aja 2 gerbang yang harus kamu lewatin. Pertama ya jelas lulus SMU. Kedua, lolos ujian saringan masuk. Ujiannya ini cuma mau lihat potensi akademik dasar sama kemampuan bahasa Inggris kamu. Jadi bukan buat nyusahin, tapi buat mastiin aja kamu siap buat petualangan seru ini. Oke, selamat. Anggap aja kamu udah berhasil masuk. Nah terus, kamu bakal dibentuk jadi apa sih di sini? Yuk kita intip blueprint-nya, cetak birunya program pendidikan ini. Jadi, tujuannya itu ada 2 level ya. Yang umum itu mulia banget. Jadiin kamu warga negara yang berintegritas dan ilmunya bisa berguna buat banyak orang. Nah, tapi ada tujuan khususnya. Ini nih yang bakal jadi senjata andalan kamu. Jago analisis perilaku, bisa ngelakuin riset psikologi sendiri, mahir pakai alat-alat tes, dan yang paling fundamental, punya pegangan kode etik profesi yang kuat. Nah, ini dia nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dagungnya, apa aja sih yang bakal kamu pelajarin selama 4 tahun ke depan? Yuk kita bedah bareng-bareng peta perjalanannya. Totalnya, kamu harus ngumpulin 160 SKS. Anggap aja ini kayak 160 kali mission point yang harus kamu selesaikan selama 4 tahun. Tiap SKS yang kamu lewatin, itu artinya kamu selangkah lebih dekat buat jadi master psikologi. Perjalanannya ini kebagi dari 4 tahap besar. Kayak main game, ada level-levelnya. Tahun pertama, kamu bakal bangun fondasi yang kokoh. Masuk tahun kedua, baru deh kamu nyelam ke inti ilmunya. Tahun ketiga, saatnya praktek dan ngasah alat. Dan puncaknya, di tahun keempat, kamu bakal milih spesialisasi dan bikin karya pamungkas. Tahun pertama itu fokusnya benar-benar ke fondasi. Ibarat mau bangun gedung pencakar langit, dasarnya harus kuat kan? Nah, psikologi umum itu gerbang utamanya. Tapi nggak cuma itu, kamu juga bakal belajar biologi buat ngerti hardware-nya manusia, belajar filsafat buat ngasah kemampuan bertanya kenapa, dan antropologi biar kamu bisa lihat manusia dari kacamata budaya yang beda-beda. Masuk tahun kedua, kita mulai operasi. Alat bedah utamanya, statistika, jangan takut dulu ya. Ini penting banget buat ngulitin data. Nah, dengan pisau ini, kamu bakal menjelajahi perjalanan hidup manusia dari lahir sampai tua di psikologi perkembangan, ngelihat gimana kita berinteraksi di psikologi sosial, dan ngebongkar kenapa tiap orang itu unik di psikologi kepribadian. Tahun ketiga, itu saatnya kamu turun tangan. Udah nggak cuma teori di buku lagi. Di sini, kamu bakal dilatih jadi detektif pikiran lewat metodologi penelitian, belajar mendiagnosis lewat psikodiagnostika, bahkan sampai bikin alat tes sendiri. Nah, di fase inilah mindset kamu berubah. Dari seorang mahasiswa, jadi calon psikolog. Dan sampailah kita di puncak. Tahun keempat, babak finalnya.
Di sini kamu bakal dibekali kompas moral profesi lewat kode etik, terus kamu bebas milih jalur spesialisasi yang paling kamu suka, dan sebagai penutup, kamu bakal menciptakan sebuah masterpiece, skripsi. Ini adalah bukti dari semua perjalanan dan pembelajaran kamu. Oke, setelah 4 tahun berjuang, jungkir balik sama teori dan praktek, hasilnya apa? Skill berharga apa sih yang bakal kamu kantongin pas lulus nanti? Ini bukan soal selembar ijazah ya. Anggap aja kamu lulus dengan toolkit super lengkap. Isinya bukan cuma pengetahuan, tapi juga integritas yang kuat, analisis yang setajam silet, dan mental baja buat ngadepin hal-hal baru. Mau langsung kerja atau lanjut S2, kamu udah punya modal kepemimpinan dan etika yang solid banget. Nah, kita udah bongkar semuanya, dari A sampai Z. Dari kenapa sampai jadi apa. Sekarang, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Memahami manusia itu kan sebuah petualangan seumur hidup. Jadi, apa kamu siap buat ngambil langkah pertama di perjalanan yang luar biasa ini?